Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Swagun dari kelas HK21A1 Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang asas-asas hukum. Yang pertama yaitu asas hukum. Pengertian dari asas hukum itu seperti apa? Dan itu ada dua bahasa, yaitu yang pertama dari terjemahan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Menurut bahasa Belandanya adalah beginsel dalam bahasa Belanda. Sementara dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris sendiri itu adalah prinsipal. Dengan demikian, bila kata asas digabungkan dengan hukum menjadi asas hukum secara harfiah, berarti dasarnya dasar hukum. Yang berarti asas hukum adalah sesuatu yang sangat mendasar dari dasar hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, asas hukum bukanlah hukum positif, melainkan sesuatu yang terkandung yang berada di belakang hukum positif. Yang kedua, definisi asas hukum. Yang pertama yaitu menurut Delefroid, asas hukum berarti sebagai pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat. Artinya, asas hukum adalah nama dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Oleh karena itu, asas hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kemasyarakatan di mana asas itu lahir. Yang berikut simpulan pengertian asas hukum. Yang pertama, asas hukum merupakan norma dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Yang kedua, asas hukum adalah sebagai tolak ukur dan pedoman dan putusan pengadilan. Yang keempat, asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret. Yang berikut karakteristik asas hukum. Asas hukum berlandaskan pada kenyataan dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama. Itu ya. Terus asas hukum ada yang bersifat umum. Jadi kolaborasi antara karakteristik. Yang berikut adalah ciri-ciri asas hukum. Bersifat abstrak. Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkret atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkret. Yang kedua, bersifat umum. Asas hukum tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkret. Yang berikut kita melihat bahwasan asas dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dasar hukum pemberlakuan asas ini termuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Yang ketiga, asas teritorialitas. Asas teritorialitas adalah asas yang berlaku KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang berikut adalah asas ini terbuang dalam pasal 2 KUHP. Terus yang ketiga, asas nasional aktif. Asas ini merupakan memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar Indonesia, Republik Indonesia. Itu terdapat dalam pasal 3 KUHP. Yang keempat, asas nasional pasif. Asas ini melakukan KUHP terhadap siapapun juga, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Pasal 4 KUHP. Yang terakhir yaitu asas universalitas. Asas universalitas adalah asas yang melakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan internasional. Contoh kasus kejahatannya itu seperti pembajakan laut, penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Jadi demikian untuk asas hukum yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.